Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria. Dan hari ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang meningkatkan surplus, mengurangi defisit. Ada dua cara untuk kita meningkatkan surplus dan mengurangi defisit. Yang pertama, kita tingkatkan pendapatan. Lalu yang kedua, kita tekan pengeluaran. Nah, waktu kita mau melakukan tingkatkan pendapatan, artinya harus ada peluang bisnis yang kita buka, dan peluang bisnis ini pasti yang modalnya kecil atau yang tanpa modal. Ya, usahakan dapat peluang bisnis yang tanpa modal, karena kalau saudara bisa melakukan bisnis yang baru tanpa modal, artinya tidak akan mengganggu cash flow saudara, justru malah meningkatkan pendapatan saudara. Sehingga kalau sampai terjadi bisnis yang saudara jalani tidak memperoleh laba, tidak memperoleh untung, cash flow saudara tetap aman. Ya. Lalu yang kedua, tekan pengeluaran. Nah, bagaimana caranya tekan pengeluaran? Kita lihat semua pengeluaran kita identifikasi pengeluaran kita, lalu kita mulai cek. Yang pertama, kita cek, apakah pengeluaran kita ini kebutuhan atau keinginan? Nah, kita pisah-pisahkan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kan? Kalau sudah dipisahkan, kita bisa melihat yang keinginan. Yang keinginan ini apakah bisa ditunda? Seharusnya kalau itu berasal dari keinginan kita, itu bisa ditunda. Nah, kalau keadaan keuangan kita, kondisi keuangan kita sedang tidak memungkinkan, yang bisa ditunda, ditunda saja, supaya pada saat kita cash flow-nya sudah jauh lebih baik lagi, kita melakukannya dengan lebih tenang, dengan lebih enak, lebih nyaman tentunya. Nah, kalau kita sudah melihat keinginan dan kebutuhan, yang keinginan kita lihat bisa ditunda, kita tunda. Ya, keinginan itu misalnya saudara mau nonton pagelaran. Nah, itu kan keinginan. Seharusnya bisa ditunda. Pagelarannya nanti bisa ada lagi. Atau untuk pergi jalan-jalan. Lah ditunda, ditahan dulu. Jangan jalan-jalan dulu karena biayanya besar. Karena keinginan itu sekali keluar biayanya besar sekali. Ya, itu sebabnya kalau bisa ditunda, ditunda saja. Kemudian kita lihat yang satunya lagi. Kalau itu kebutuhan, kita lihat kebutuhannya ini bisa dikurangi atau tidak. Ya, biaya untuk kebutuhan kita ini bisa dikurangi atau tidak. Kalau bisa dikurangi, ya dikurangi. Bagaimana caranya? Kita beli barang substitusi, barang penggantinya yang lebih murah. Ya, contohnya kita misalnya perlu HP. Kalau kita perlu HP, ya kita beli yang seperlunya aja. Yang kita perlukan HP ini apa? Jangan yang untuk main game, padahal keuangan saudara tidak memungkinkan. Karena untuk main game artinya saudara perlu HP yang lumayan mahal. Nah, jadi yang diperlukan itu apa? Bisa beli barang yang lebih murah, dan kalau sudah beli barang yang lebih murah, cash flow saudara jadi lebih aman. Lalu kalau saudara makan ini adalah yang paling fleksibel, karena makan. Kalau saudara makan yang biasa saja, itu kebutuhan. Tetapi kalau saudara makan sesuatu yang enak, yang bikin saudara puas, itu sudah bukan kebutuhan lagi, tapi itu sudah keinginan. Jadi saudara perhatikan, mana yang bisa dikurangi, saudara kurangi. Tekan pengeluaran saudara, sehingga cash flow saudara bisa surplusnya nambah, meningkat surplusnya, defisitnya semakin berkurang. Karena dengan surplus yang ada tiap bulannya, nanti tabungan saudara menjadi lebih banyak, sehingga saudara bisa melakukan sesuatu yang lebih penting lagi pada saat dananya ada. Ya, saudara mungkin mau buka peluang bisnis yang perlu modal. Nah, saudara punya dananya. Sayang sekali kalau ada peluang bisnis di depan mata, tapi waktu perlu modal, modalnya tidak ada. Jadi kita punya dana untuk sesuatu yang lebih penting. Demikian
tips and tricks dari saya. Saya berharap saudara bebas dari keuangan saudara dan saudara bisa meningkatkan surplus dan mengurangi defisit. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri terbaru kita, di dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan membahas secara lebih detail bagaimana caranya meningkatkan surplus dan mengurangi defisit. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi masih di dalam seri yang sama, seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Ya. Dan pada kali ini kita akan membahas topik yang secara spesifik berbicara tentang meningkatkan surplus mengurangi defisit. Ya. Tapi sebelum masuk ke topik nih Bang Mul nih, saya mau tanya dulu nih. Saya cukup tertarik dengan cover buku ini nih Bang Mul ya. Kalau misalnya kita lihat, ini judulnya itu Hutang No Way, Uang No Problem. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya Bang Mul terinspirasi dari apa ya menggunakan judul ini gitu ya? Dan kalau kita lihat ilustrasinya juga, wah ini uangnya seperti dirobek gitu ya. Ya, dari judul dulu ya. Iya. Hutang no way, uang no problem. Terinspirasi dari apa? Dari pengalaman. Karena pengalaman saya punya hutang. Lalu setelah punya hutang, saya jadi seperti gali lubang tutup lubang. Hutangnya bukan makin kecil, makin besar. Jadi setiap kali mau perlu sesuatu, ini pas waktu itu saya kuliah, jadi dananya kurang, jadi ada yang tawarin, ada yang berbaik hati menawarkan gitu untuk pinjam, ya kredit tanpa agunan, ya. Itu kurang enak kredit tanpa anggunan. Saya sebenarnya maunya kredit tanpa angsuran, ya KTA juga, tapi nggak ada. Ya, adanya kredit tanpa anggunan. Jadi waktu diberikan, waduh, ini pas nih, tepat. Saya mau kuliah, padahal saya udah pinjam sama kantor, tapi uangnya habis. Entah bagaimana, pokoknya uangnya habis. Jadi untuk kuliah nggak ada dananya. Sedangkan waktu itu saya sudah bekerja dan saya tidak bisa minta dari orang tua saya. Saya harus biayai sendiri kuliah saya. Jadi akhirnya ada yang memberi begitu, oh ya sudah, oke, saya terima dengan senang hati. Waktu terima pertama, itu enak. Karena saya terima. Tetapi begitu bulan berikutnya, ini yang nggak enak. Tiap bulan saya harus bayar. Dan ini seperti nggak selesai-selesai. Padahal cuma 3 tahun, tapi nggak selesai-selesai. Sedangkan saya kuliah 4 tahun. Lalu setelah kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun, itu, saya mulai berat nih. Berat. Dengan biaya-biaya yang makin meningkat. Ada sales atau agent, apalah namanya, yang menawarkan kartu kredit, bukan kartu kredit, KTA juga, dari bank lain. Ya, dari bank lain. Lalu dia kasih solusinya. Wah, ini solusi bagus banget. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Ini solusi bagus banget. Jadi, ini utang yang lama, dia yang bayarin, sisanya dikasih ke saya gitu. Jadi, masih ada sisa dikasih ke saya. Nanti bulanannya saya bayarnya tetap segitu. Tetap segitu, hanya tambah waktu lagi. Waduh, saya pikir, wah ini udah bagus dong. Kan bayarnya tetap gitu. Akhirnya sudah, saya terima. Jadi lebih banyak lagi. Sama seperti yang pertama, waktu terimanya enak nih. Kayaknya seperti solusinya udah ada. Tapi kemudian yang bulan berikutnya saya mulai nyicil lagi dan mulai berasa lagi, kok nggak habis-habis ya? Tapi untung Tuhan kasih saya firman-Nya, ya,
yaitu yang 2 Korintus pasal 9 itu, bahwa kita harus bisa kelola uang. Iya. Wah, saya baru sadar saya nggak bisa kelola uang waktu itu. Uang saya banyak habis untuk makan. Ya, dan saya orangnya cukup sosial gitu. Jadi kalau makan saya bisa traktir orang. Jadi cukup banyak uang saya habis di situ. Lalu kemudian, tetapi masalahnya hutangnya sudah numpuk. Iya. Dan untung, pada saat kita mau bertobat, Tuhan itu selalu memberikan solusi. Iya. Jadi ada malaikat penolong yang dikirimkan dan membuat hutang saya lunas semua. Iya. Jadi hutang saya sudah lunas, dan sejak saat itu saya berkata, saya tidak mau hutang lagi. Iya. Itu sebabnya waktu saya ada di kantor, ada beberapa karyawan datang kepada saya mengeluh. Ada yang gajinya di bawah 10 juta mengeluh. Dia tetap punya hutang. Tapi nggak lama kemudian ada yang gajinya 20 juta mengeluh juga, punya hutang juga. Waduh, setelah ini saya pikir-pikir, ini kalau lama-lama orang pada nanya ke saya, daripada tanya-tanya, saya buat buku aja. Iya. Jadi saya buat buku judulnya Hutang No Way. Iya. Jadi hutang no way. Tidak ada hutang. Iya. Kita harus bisa hidup tanpa hutang. Istilahnya begitu. Ya, kecuali kalau sampai hutangnya itu kita perlukan banget. Tapi sebisa mungkin kita hidup tanpa hutang. Iya. Khususnya hutang konsumtif. Gitu. Lalu kemudian kalau cuma hutang no way aja kan kurang seru. Waktu saya sambungkan, uang no problem, Iya. gitu. Uang bukan masalah. Maksudnya gini, uang tidak akan membawa masalah kepada saya. Iya. Seberapa banyak pun uangnya tidak akan membawa masalah dalam hidup saya. Karena itu firman Tuhan. Kekayaan yang kita peroleh dari berkat Tuhan tidak akan membuat kita sia-sia. Iya. Tidak akan membuat kita susah. Iya. Ya, itu sebabnya saya jadi ambil judul buku ini, Hutang No Way, Uang No Problem. Iya. Lalu dari situ saya terinspirasi, uang ini bagaimana ya? Saya mau gambar di buku ini bukan saya mau sobek uangnya. Tapi saya mau katakan bahwa uang itu sifatnya dinamis. Oh, dinamis. Tidak statis. Dinamis. Kita kelola keuangan sifatnya juga dinamis. Tidak statis. Tidak begitu-begitu aja. Dia sangat dinamis. Itu sebabnya di sini saya mau mengatakan uang itu bukan Tuhan saya. Iya. Jadi saya bisa besarkan sebesar-besarnya. Saya bisa rentangkan selebar-lebarnya gitu. Jadi agak geram gitu. Makanya ada giginya begitu. Jadi saya tarik gitu. Saya bisa tarik sekuat-kuatnya. Dan saya tidak terganggu dengan uang-uang yang berseliweran. Iya. Karena fokus saya bukan uang lagi, tapi Tuhan. Iya. Pada saat fokus saya Tuhan, saya nggak perlu mengejar uang. Nah, uang waktu nggak dikejar, dia yang mengejar. Iya. Ya, itu sifat uang. Semakin kita kejar, dia lari. Iya. Kita nggak kejar, dia deket-deket. Iya. Gitu. Iya. Ya, tapi bukan berarti kita malas ya, bukan. Jadi itulah latar belakangnya kenapa buku ini jadi seperti ini. Ya. Jadi ya puji Tuhan, dengan adanya buku ini setiap orang yang tanya saya tinggal bilang baca buku ini aja. Iya. Dan buku ini sudah banyak menolong orang banyak sehingga mereka yang tadinya yang suka pengeluarannya jor-joran jadi nggak jor-joran lagi. Iya. Ya, mulai bisa menata hidupnya. Iya, iya. Wah, luar biasa sekali ya, Bang Mul. Ternyata di balik cover ini ada makna yang begitu dalam ya, Bang Mul ya. Ya, jadi pemirsa, kalau pemirsa belum membeli buku ini, segera pesan buku ini di dalam kontak yang tertera di layar berikut ini. Ya, jadi kita sekarang coba masuk dulu ya ke dalam topiknya, meningkatkan surplus, mengurangi defisit ya, Bang Mul. Nah, untuk meningkatkan surplus salah satunya kan bisa melalui peluang usaha. Iya. Apa contoh dari peluang usaha yang tidak membutuhkan modal, gitu, Bang? Iya, saya lebih suka memang peluang usaha yang tanpa modal.
daripada yang punya modal. Iya. Karena kalau pakai modal, kalau rugi, habis modalnya. Iya. Tapi kalau tanpa modal, misalnya rugi, nggak ada yang hilang. Ya. Jadi saya kasih contoh peluang usaha yang tanpa modal. Nah, contohnya David aja. David punya kemampuan, punya keahlian bermain musik. Iya. Itu sebabnya saya langsung minta David, ayo buat brosur, ajar, mulai ngajar musik apa saja. Ya, David kan bisa bermacam-macam alat musik. Nah, waktu itu di sounding, kan ada yang berminat. Iya. Begitu ada yang berminat, David ngajar kan? Iya. Keluar modal nggak? Enggak. Enggak. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya, pandemi COVID ini, kita kan mesti dari rumah, Iya. tidak boleh keluar. Kuliah juga nggak ke kampus, Iya. tapi ada di rumah. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang bisa berdampak kepada penghasilan kita, itu jauh lebih mulia daripada kita di rumah menghabiskan waktu tidak ada hasilnya. Nah, akhirnya ada hasilnya kan? Iya. Ya setelah diberitahu harus bagaimana kan lumayan juga. Ya, lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi kalau saudara tertarik bisa hubungi saya aja gitu. Iya. Nah, Itu punya tujuan orang-orang yang tadinya mau bisa main musik tetapi terkendala ya dengan adanya program belajar dari David, kan mereka jadi tersalurkan. iya. Kan kalau di rumah daripada diam aja mendingan belajar musik, belajar gitar, belajar keyboard. Iya, iya. Ya. Jadi mereka ada kegiatan dan kegiatannya itu lebih bermanfaat daripada bengong-bengong aja. Iya. Ya. Nah, kan beberapa orang yang diajar, beberapa murid David udah mulai bisa. Iya. Bisa main gitar, bisa main keyboard dalam waktu yang cukup singkat. Iya. Nah, itu kan membuat orang bergairah. Jadi, selain David mendapatkan penghasilan, tetapi David juga membawa dampak bagi orang lain. Orang lain jadi bisa menyalurkan entah hobinya, entah waktu kosongnya, dia menyalurkan dengan yang baik, Iya. dengan kegiatan yang baik. Ya. Jadi kira-kira seperti itu peluang usaha yang tanpa modal. Iya. Langsung contohnya aja. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bicara tentang peluang usaha kan orang nih biasanya kalau mendengar peluang usaha, ini kan pasti yang apa nih yang lagi ngetren, Iya. lagi ngehits apa Iya. nih? Oke, itu jadi peluang usaha kita Iya, gitu. iya. Nah, itu gimana, Bang Mo? Itu masalah orang banyak. Ya, masalah orang banyak. Setiap kali ada yang ngetren, dia ikut. Satu kali, ya di daerah Sumatera, waktu itu orang berhasil waktu dia punya tambak udang. Iya. Tiba-tiba di sana banyak tambak udang, banyak yang usaha dengan tambak udang. Ya, mereka yang tadinya tidak pernah main udang ikut gitu, karena lihat hasilnya lumayan. Tapi mereka tidak tahu bahwa untuk udang itu ada penyakit yang tahunan, ada yang 5 tahunan, dan kalau satu kena bisa satu kolam itu habis semua. Iya, iya. Ya, ada white spot segala. Nah, mereka nggak tahu sehingga pada saat itu ada yang berhasil booming sekali, dan ini boomingnya bukan cuma di Sumatera aja, ke Pulau Jawa juga. Banyak yang mulai usaha tambak udang. Iya. Tetapi karena banyak yang itu bukan anugerahnya di situ, mereka banyak yang rugi. Jadi yang untung ada nggak? Ya ada. Ya, kalau pas mereka mempekerjakan orang yang mengerti tentang udang, mereka untung. Iya. Tetapi yang mereka tidak mengerti, mereka rugi banyak. Itu sebabnya kalau ada yang sedang ngetren, kita jangan ikut-ikutan. Kita lihat dulu anugerah kita di mana.
Iya. Kalau kita tahu anugerah kita dari Tuhan, di mana? Nah, kita tetap aja di situ, di dalam anugerah. Karena kalau anugerah Tuhan bekerja di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, sekalipun itu tidak ngetren, pasti kita diberkati. Iya. Ya, jadi jangan ikutin ngetren, tapi lihatlah anugerah kita di mana. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Ya, kalau begitu boleh nggak kalau misalnya penghasilan kita meningkat, pengeluaran kita juga ikut meningkat gitu, Bang Mul? Kebanyakan orang memang seperti itu. Bahkan terkadang penghasilannya belum meningkat, baru dapat kabar aja nih. Baru dapat kabar. Iya. Tahun depan gajinya meningkat, pendapatannya meningkat. Pengeluarannya udah duluan. Gajinya belum ada realisasinya, pengeluarannya sudah ada realisasinya. Jadi di bulan-bulan akhir itu, sebelum gajinya meningkat, itu pengeluarannya sudah meningkat dulu. Iya. Nah, ini tidak baik, ini sangat merusak. Jadi bukan hanya mengganggu, tapi merusak cash flow. Iya. Cash flow yang tadinya sehat, jadi sakit, sekarat. Iya. Nah, kalau sudah sekarat, susah diobatinnya. Ya? Iya. Jadi sebaiknya, kalau kita pendapatannya meningkat, ya ini yang sudah meningkat nih. Iya. Jadi kalau yang baru dengar aja, pengeluarannya nggak boleh ditingkatkan dulu. Iya, iya. Kalau pendapatannya meningkat, pengeluarannya jangan ikut-ikutan meningkat dulu. Biar itu masuk ke tabungan. Lebihnya itu masuk ke tabungan. Iya. Karena tabungan ini adalah benih kita. Iya. Satu saat kita pasti perlukan. Iya. Semakin banyak benih, semakin banyak tabungan kita akan semakin leluasa memakai uang yang dari lebih ini untuk keperluan kita di masa-masa yang akan datang. Iya. Ya, jadi seperti itu. Iya, oke Bang Mul. Nah, tadi kita sudah berbicara dari sisi peluang usaha. Nah, sekarang kita bicara dengan cara menekan pengeluaran kita, Iya. gitu ya. Nah, jadi pos-pos apa saja yang harus kita tekan pengeluarannya? Ya, kalau untuk menekan pengeluaran, karena tujuan kita meningkatkan surplus, Iya. meminimalkan defisit, supaya kita surplusnya lebih besar, atau kalau defisitnya kita tekan sedemikian rupa sampai menjadi surplus. Kalau surplus, biar surplusnya biar tambah banyak. Nah, pos apa saja yang harus ditekan? Nah, yang pasti, 2 pos tidak boleh dikutak-katik, yaitu perpuluhan dan pemberian kepada orang tua. Iya. Itu tidak boleh dikutak-katik. Karena itu masalah penghormatan kita kepada Tuhan dan penghormatan kita kepada orang tua. Iya. Tetapi di luar itu kita tekan. Tekannya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Iya. Dan yang paling dinamis di antara semua pos biasanya soal makan. Iya. Itu paling dinamis. Karena kalau bicara kita makan nasi dengan tahu tempe dengan ayam goreng kan beda harganya. Iya. Tapi kan sama-sama makan namanya. Kalau kita makan dengan tahu tempe, lalu ayam gorengnya kita hilangin. Artinya mungkin biaya makan kita sehari udah berkurang, kan sehari makan 3 kali. Kalau itu dihilangin, mungkin sehari bisa berkurang 30 sampai 50 ribu. Iya. Nah, kalau sebulan ya dikali 30 saja sudah 1,5 juta. Iya. 1,5 juta kan lumayan, ya. Atau mungkin makannya ada yang lebih lagi. Nah, mulai apalagi kalau yang badannya size-nya sudah besar, mungkin makannya jangan diperbanyak, justru mesti dikecilkan, Iya. disedikitkan supaya badannya lebih langsing lagi. Iya. Ya, supaya nanti kalau udah waktunya kita harus berjumpa dengan pasangan kita nggak grogi. Iya. Ya, jadi itu yang harus ditekan. Lalu yang lain apalagi? Biasanya untuk kesenangan-kesenangan. Misalnya jalan-jalan, Iya. jalan-jalan dengan teman-teman. Iya. Ya, ujung-ujungnya sih makan juga. Cuma ini bukan yang 3 kali sehari. Ini yang ngemil. Nah, ngemil ini bisa banyak pengeluaran. Iya. Kalau
dijumlahkan sedikit, lama-lama jadi banyak. Iya. Nah, jadi apapun yang ada di situ yang bisa ditekan, ya ditekan. Iya. Supaya surplusnya makin banyak, defisitnya berubah jadi surplus. Iya. Ya. Iya, oke Bang Mul. Nah, kalau misalnya untuk peluang bisnis yang menggunakan modal, berapa persen dari tabungan yang harus kita sisihkan atau yang boleh kita gunakan? Gitu. Untuk modal usaha, jadi ya, Iya, untuk modal usaha. untuk peluang bisnis yang ada, berapa persen? Tidak ada ukurannya, berapa persennya. Yang jadi ukuran adalah usaha yang akan kita ambil ini, apakah kembali lagi kita lihat, apakah Tuhan mau kita di situ? Apakah anugerah Tuhan ada di situ? Kalau anugerah Tuhan ada di situ, kita bisa ambil usahanya. Iya. Tetapi sebisa mungkin jangan semua tabungan habis di situ. Karena kalau ini tidak jalan, tabungan kita juga habis. Iya. Gitu ya. Jadi berapa persennya tergantung. Kalau itu peluangnya sangat-sangat besar, kita pokoknya bisa masuk ke situ. Tetapi kembali lagi, biasanya orang merasa kalau udah lihat itu, oh ini peluangnya besar. Belum tentu. Itu sebabnya perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Iya. Ya, pada orang yang lebih tahu supaya itu orang bisa kasih arahan, kasih bimbingan. Apakah usaha ini tetap masih oke gitu? Apakah anugerah orang tersebut ada di situ? Ya, kalau ada di situ mungkin bisa jalan. Tapi kalau nggak ada, lebih baik coba lihat lagi yang lain. Jangan terburu-buru karena ini masalah masa depan. Iya. Ya. Ya, jadi yang paling penting apakah ada anugerah Tuhan di situ ya? Iya. Itu yang kita perlu tahu. Iya, iya. Oke, Bang Mul. Jadi pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Ya, kita akan berjumpa di dalam episode yang selanjutnya nih, Bang Mul ya, yang pastinya akan lebih menarik lagi. Terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Buku Hutang No Way, Uang No Problem akan menolong saudara untuk bisa mengerti secara lebih mendalam lagi bagaimana caranya untuk meningkatkan surplus dan mengurangi defisit. Itu sebabnya jika saudara ingin memiliki buku ini, saudara bisa memesannya melalui Instagram JGF Indonesia via DM. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Jangan lupa klik notification bell ya. Jangan lupa untuk follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.